Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel Bang Icong. Sebelumnya, ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau bahas tentang gaya hidup slow living. Di gaya hidup slow living itu adalah gaya hidup yang bukan malas, bukan juga berhenti kerja, tapi slow living itu adalah lebih ke memperlambat ritme ataupun lebih ke menikmati hidup. Jadi slow living itu bukan berarti malas, berhenti kerja, tapi lebih ke menikmati hidup dan mengurangi ritme kerja. Jadi kebayang gak sih kalau kita hidup itu sangat sibuk, bangun pagi, kerja, dikejar deadline dan juga stres, setelah itu pulang kerja merasa capek, dan begitu aja terus setiap hari. Nah, jadi slow living itu adalah lebih ke mengurangi tempo, mengurangi ritme, dan lebih ke menikmati hidup. Nah, lalu bagaimana cara kita menjalankan gaya hidup slow living ini? Apakah bisa dijalankan oleh yang berusia produktif atau hanya bisa dijalankan oleh yang berusia memasuki masa pensiun? Dan aku akan bahas secara detail tentang bagaimana cara menjalankannya dan di mana bisa menjalankannya, apakah di kota ataupun di desa. Nah, jadi slow living itu bisa dijalankan atau bisa diterapkan oleh orang yang memasuki usia yang masih produktif. Jadi bukan hanya yang sudah tidak produktif atau memasuki masa pensiun. Dan yang masih memiliki usia yang masih produktif pun bisa menjalankan gaya hidup slow living. Justru itu sangat bagus jika dijalankan oleh anak muda ataupun orang yang masih memiliki usia produktif, karena usia masih produktif juga membutuhkan keseimbangan dalam hidup. Jadi sebagai contoh, kita harus benar-benar menikmati hidup, seperti makan tidak tergesa-gesa, minum secangkir kopi dengan penuh nikmat, ataupun ngobrol dengan tetangga dan juga nongkrong di teras depan rumah. Nah, kenapa aku tiba-tiba bahas tentang gaya hidup slow living? Jadi aku sempat melihat beberapa video yang membahas tentang gaya hidup slow living, dan aku cukup tertarik untuk membahas gaya hidup slow living ini, karena setahun terakhir ini aku memang sudah tanpa sadar aku sudah menjalankan gaya hidup slow living seperti itu. Dan sekarang pun alhamdulillah sekarang aku sedang ada kerjaan dan menerapkan atau gayanya seperti slow living seperti itu. Jadi tidak seharian penuh, tidak dikejar target, dan juga tidak bikin stres. Nah, lalu di mana sih sebetulnya kita bisa menjalankan gaya hidup slow living? Apakah di desa atau di perkotaan juga bisa? Sebetulnya dua-duanya bisa, baik di desa maupun di kota, semuanya bisa, tergantung kita yang menjalankan gaya hidup slow living ini. Tapi kalau untuk yang di desa, kita lebih menjiwai, lebih dapat untuk kita bisa menjalankan gaya hidup slow living. Sebagai contoh, kalau di desa itu biasanya banyak pepohonan, udaranya juga sejuk, masih asri,
kita bisa, misalkan kalau di desa itu bisa bercocok tanam, beternak, dan juga yang lainnya. Jadi kita bisa lebih dapat momennya, kita bisa lebih menikmati hidupnya, tapi kita juga masih punya penghasilan dari apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana kalau kita di kota ingin menjalankan gaya hidup slow living? Kalau yang di kota itu bisa kita jalankan tetap gaya hidup slow living itu dengan cara kita mengurangi ritme kerja, ataupun kita bisa lebih menikmati hidup, lebih, intinya lebih memperlambat ritme kita, seperti itu. Dan di kota itu kita bisa mengatur tempo kerja dan juga gaya hidup. Lalu untuk makan juga lebih menikmati tanpa terburu-buru, minum kopi dinikmati, dan kita juga bisa meluangkan waktu tanpa gadget seperti itu. Dan gaya hidup slow living itu sebenarnya bagus untuk kesehatan juga, dan kita lebih bisa menikmati hidup. Nah, lalu kemudian manfaatnya itu seperti apa untuk kehidupan kita. Jadi slow living ini bisa membuat kita jadi lebih menikmati hidup. Kita bisa lebih produktif juga, lebih berkualitas dalam menikmati hidup. Kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa gadget, tanpa terburu-buru, tanpa stres, dan tanpa dikejar target, tapi kita tetap masih punya penghasilan gitu. Nah, jadi gaya hidup slow living itu sangat bagus, sangat bisa berkualitas untuk hidup kita, dan juga slow living ini sangat bisa membuat kita menjadi lebih fresh, dan juga bisa membuat hidup kita jadi lebih berkualitas. Nah, jadi itu adalah gaya hidup slow living yang aku bahas di sini. Dan gaya hidup slow living ini bisa dijalankan oleh yang masih berusia produktif. Jadi bukan hanya yang berusia memasuki usia pensiun seperti itu. Nah, sobat, mungkin seperti itu video kali ini tentang slow living. Mungkin bagi sobat semua yang sudah mulai merasa jenuh dengan hiruk pikuk kesibukan kehidupan di kota, bisa menjalankan gaya hidup slow living tapi tetap bisa punya penghasilan. Nah, sobat, jika suka dengan konten ini bisa di like, di share juga, dan yang belum subscribe bisa di subscribe video ini agar tidak ketinggalan update terbaru tentang channel ini. Oke sobat, cukup sekian dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.